أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله نبينا وحبيبنا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة bid'ah. Baik teman-teman sekalian, yasurruni ru'yatukum hadzal yaum. Nah, hari ini aneh bahagia sekali bisa melihat antum-antum lagi di tempat yang penuh berkah, di majelis yang juga insyaallah penuh berkah. Baik, sebagaimana yang sudah kita sepakati bersama. Nah, pokoknya kalau pas aneh diminta ke sini, aneh nemenin antum-antum baca kitab, terus kemudian terjemahkan, terus kemudian dikasih penjelasan kalau perlu penjelasan. Nah, baik teman-teman sekalian, PDF-nya dibuka lagi. Mohon maaf. Nah, ada di halaman 4 kalau nggak salah. Kita masuk al-aslu al-awwal. Nah, di pertemuan kemarin kita sama-sama membahas bahwa kita sebagai seorang muslim itu harus mengetahui 4 dasar dalam Islam. Apa aja itu? Ini menurut Al-Imam As-San'ani. Sebelum tak lanjut lagi, kemarin sekedar ngulang sedikit ya. Nah, Al-Imam As-San'ani ini adalah ulama yang lahir tahun 1700-an Masehi, atau masa-masa kemunduran Islam. Kemunduran Islam itu, kemunduran umat Islam maksudnya, tentu ditandai dengan banyaknya perselisihan, pertentangan, atau orang-orang Islam banyak yang keluar dari ajaran Islam. Banyak yang keluar dari ajaran Islam, entah itu wujudnya menyatukan Allah SWT, atau gak sholat, gak zakat, gak puasa. Masya Allah. Jadi kerusakan zaman itu benar-benar sudah mengerikan. Baik, nah ini wujud kepedulian sang imam, yaitu nulis buku. Nah, betapa pentingnya kita harus kembali lagi ke Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sebelum lanjut lagi, bahwa kenapa beliau bikin 4 pokok, terus kemudian ulama lain lagi bikin 3 atau apa dan sebagainya, ya ini hanya untuk memudahkan kita belajar aja, memudahkan kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau zaman dulu mungkin tidak banyak seperti ini. Zaman Rasulullah atau zaman sahabat tidak banyak, karena memang mereka sudah paham. Baik. Nah, man yabda bil qiraati, siapa yang memulai untuk baca? Nah, min ra'isina rubama halaman 5. Baik. Al-aslu al-awwal kullu ma fil Qur'ani haqqun. Ustaz Wahyu mungkin diawali yang sudah ketemu. Siapa yang sudah ketemu? Ustaz Wahyu dulu. Tafaddal. Naam, al-akharun yastami'un. Masya Allah. Masya Allah. Turik muka biras salat. Naam. Audio nama kabir saut atau tanpa pengeras suara. Nah, sambil nunggu mic-nya mungkin langsung dilanjut. Agak kencang dikit mungkin. La batilun kencang.
Masya Allah. Wa ilmun la jahalah. Masya Allah. Yaqinun la syakkun fihi. Kalau ini la syakka, Zat. Wa yaqinun la syakka fihi. Nah, wasil Zat anhi al-asl. Aslun la yatimu islamu ahadin wala imanuhu illa bil iqrari bihi wa hadha mujma'un alaihi la khilafa fihi. Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan katsiran ya Ustadzana Ustadz Wahyu. Nah, man mutarjimuna al-yaum? Hari ini siapa yang menerjemahkan untuk al-asl awal ini? Segini aja dulu. Tip. Ya, Ustadz Wahyu lagi aja mungkin ya. Nah, Ustadz Wahyu, Fadal Ustadz Wahyu. Paketan. Diterjemah. Innahu sesungguhnya bu kembali ke sebutnya. Ada yang tahu bukunya ini kembali kemana teman-teman? Ada yang tahu kayak gini? J? Ya? Ini namanya dhamir sya'an. Dhamir sya'an itu dhamir yang nggak kembali kemana-mana. Kayak kalimat kita sesungguhnya nyanyi kemana? Nggak kemana-mana. Ya namanya dhamir sya'an sesungguhnya. Nanti coba teman-teman mulai sekarang dipikir carikan naibul fa'il dari kata ulima ya. Carikan naibul fa'il dari kata ulima. Lanjut Ustaz. Qad ulima dan sungguh telah diketahui minul dari pentingnya agama. Anna kullama fil Quran, bahwasanya setiap apa-apa yang ada dalam Al-Quran bahwa haqqun, yaitu benar, sahih, la batilun, tidak batil. Tapi sampai sini dulu Ustaz. Nah, sudah ketemu teman-teman? Kira-kira naibul fa'ilnya mana? Ya? Naibul fa'il yang ulima mana? Masya Allah, asatidzah. Pak Ustadzat ya. Al-Quran sepakat? Ya? Ma fil Quran sepakat? Nah, naibul fa'ilnya itu jumlah para Ustaz. Anna kullama fil Qur'ani fahuwa haqqun dan seterusnya. Nah, jadi naibul fi'ilnya itu wujudnya adalah jumlah. Tapi ada istilah ulima min darurah, itu kita sering ya pakai istilah-istilah kaidah fikih atau kaidah usul fikih. Itu ada kalimat ma'lumun bil darurah. Sering dengar kalimat itu ya? Ma'lumun bil darurah. Wujubu salati al-khams ma'lumun bil darurah. Kewajiban salat 5 waktu itu semua orang tahu. Semua orang tahu, nggak mungkin ada yang nggak tahu. Ini kalimat qad ulima min daruratiddin din, bahwa semua orang itu tahu, orang awam juga tahu. Kalau dia nggak tahu ini, seolah-olah dia itu bukan muslim, seolah dia bukan muslim. Itu kalimat kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada seorang guru nanya, PTS kapan? Maklumun bidarurah Ustaz. Masa ente nggak tahu? Ini berarti nggak ikut. Kurang lebih kayak gitu ya, istilah maklumun bidarurah. Nah, fa haqqun la batil. Nah, wasil Ustaz Wahyu antar jabatan. Wasidkun la kadhib. Syukron. Terjemahnya Ustaz, wasidkun la kadhib. Dan benar tidak ada kedustaan. Nah, dan kita sepakat bahwa siapapun yang meragukan isi Al-Quran, dia langsung tertuduh zindik. Dia langsung tertuduh zindik, berarti dia keluar dari Islam. Dia keluar dari Islam. Ada kisah sedikit para Ustaz, mungkin biar kita kenalan ulama-ulama kita ya. Jadi
Ibnu Rushd Al-Hafidh atau yang punya kitab Hidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, antum kalau baca itu wawasan antum akan terbuka sekali. Wawasan fikih itu benar-benar jadi indah itu. Antum tahu sebab beliau meninggal kenapa? Riwayat mengatakan berbeda-beda ya. Beliau itu konon meninggal dengan cara dikeroyok oleh orang-orang. Loh, kok bisa seperti itu? Masya Allah, seorang ulama meninggal dengan cara seperti itu, bahkan buku-bukunya dibakar. Padahal beliau itu al-qadhi, hakim agung. Hakim agung berarti kan bisa disebut orang paling alimnya di tempatnya, dia pejabat negara. Itu konon ada yang memasukkan kalimat dusta dalam kitabnya. Ada yang memasukkan kalimat dusta dalam kitabnya, bahwa di situ ada semacam kayak dialog. Nah, Ibnu Rushd itu pernah ditanya, wahai Ibnu Rushd, gimana pendapatmu tentang perahunya Nabi Nuh? Bagaimana pendapatmu tentang perahunya Nabi Nuh? Kemudian dijawab, jangankan perahunya, banjir saat itu aja saya ragu ada atau tidak. Padahal itu bukan kalimat Ibnu Rushd, tapi dimuat dalam bukunya. Nah, karena itu beliau terfitnah, terus kemudian buku-bukunya Masya Allah yang banyak itu ya dibakar, kecuali yang sudah nyebrang ke timur. Di antara yang sudah nyebrang ke timur itu adalah Hidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Wallahu ta'ala. Nah, ini intinya orang-orang awam pun, ini bukan ngebahas tentang Ibnu Rushdnya ya, tapi orang-orang awam pun tuh akan sangat marah ketika ada yang meragukan isi Al-Quran. Tapi lanjut satu ayu. Dan sebuah petunjuk, bukan kesesatan. Masya Allah. Dan ini hadisnya banyak ya, sebagian riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta'nya. Nah, lupa saya, alaikum bi kitabillah wa sunnati. Gimana bunyi hadisnya itu? Kurang lebih kita disuruh untuk berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, lanjut satu ayu. Dan ilmu bukan agama. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, dan terkait masalah Al-Quran ini, bahwa dia itu ilmu, itu testimoni dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, ta'allamu Al-Quran, ta'allamu Al-Quran, fa inna fihi ilman li awwalina wa akhirina. Kalian pelajarilah Al-Quran karena di dalamnya itu terdapat ilmu untuk orang-orang sebelum kita, nah jauh sebelum kita, dan ilmu untuk orang-orang setelah kita. Banyak sekarang Al-Quran dijadikan objek penelitian. Nah, misalnya kasus Nabi Yakub yang dari buta terus kemudian melek lagi, dan masih banyak lagi. Baik, lanjut satu lagi. Dan yakinan bukan keraguan. Masya Allah. Terkait masalah ini, jadi kalau kita belajar ilmu, ilmu balaghah, kita akan tahu, kita di awal-awal akan disuguhi tentang istilah khobar dan insya. Kalau kita sudah pernah belajar balaghah, pasti itu sudah pernah dengar khobar dan insya. Khobar itu berita, kalimat jadi, kalimat jadi. Insya itu bukan berita, kayak kalimat tanya, kalimat perintah, ya kalimat-kalimat tanda seru atau apa gitu. Nah, khobar itu kalimat jadi. Budi makan, Budi tidur, Budi pergi ke pasar. Nah, itu semua ulama sepakat yang namanya khobar itu sangat mungkin untuk dibenarkan dan sangat mungkin untuk didustakan, kecuali Al-Quran, kecuali yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, lanjut lagi Ustaz Wahyu. Sedikit lagi. Akhir bagi qalil fahadal aslu. Fahadal aslu, dan sebuah dasar ini, Masya Allah, aslun la yatimu, dasar yang la yatimu islamu ahadun, Islamnya tidak sempurna, Islam seseorang tidak sempurna. Wala imanu
dan keimanannya Naam. illa bil iqrari, kecuali dengan mengikrarkan dengannya. Sahih. Wa hadza mujma'un 'alaihi la khilafa fihi, dan ini terkumpul di dalam Al-Qur'an tersebut la khilafa fihi, dan tidak ada perbedaan di dalamnya. Masya Allah, barakallahu. Mujma' alaihi itu artinya disepakati ya, ijma'. Nah, atau istilah kita ijma'. Nah, teman-teman ustadz sekalian, fahadal aslu, ada yang tahu nggak al aslu ini i'rabnya jadi apa? Al aslu. Ya, al aslu jadi apa dia? Nah, maksudnya anak muda biasanya yang baru tamat, masya Allah, baru tamat pesantren, pengabdian. Ya, dia jadi apa? Enggak, maksudnya kedudukannya dalam nahwu, mauqi'u fil i'rab, kedudukannya dalam nahwu jadi apa dia? Ya? Bukan khobar dia. Khobarnya aslun. Tapi al aslu jadi ya, masya Allah. Ya Ustaz, Az-Zawiyah, Ustaz pojok. Nah, dia jadi badal teman-teman. Untuk melihat dia badal atau bukan itu gampang. Buang aja. Apakah akan merubah arti atau tidak? Kalau artinya nggak berubah berarti dia badal. Intinya setelah isim isyarah kok ada isim yang pakai alif lam, pastikan dia itu hampir pasti badal. Kalau tidak sedikit sekali, nggak sering lah. Ad-dinu an-nasihah itu kan nggak banyak ya. An-nasihah di situ kan khobar, tapi kalau sini badal. Hadanya buang silahkan. Al aslul yatimu Islam ahad, ini semuanya bisa, masya Allah. Taib, na'am, man qari'una ba'da Ustaz Wahyu, tafadhal, masya Allah. Nanti modelnya dibaca sedikit terjemah, baca sedikit terjemah gitu ya, Tad? Masya Allah. Masya Allah. Nah, bukan ba'athu tapi bu'ithu. Nah, para rasul diutus untuk berdakwah kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tauhid maksudnya mengesahkan ya. Nah, ya, di sini apa namanya teman-teman? Di sini artinya thariqah ya, cara ya, bi tauhidil ibadah, dengan cara mentauhidkan Allah dari sisi ibadah, bukan ikrar bahwa Allah itu Rob, sang pencipta jagat raya, bukan, tapi sisi untuk mentauhidkan Allah dalam urusan ibadah. Memang mohon maaf ya, kalau kita perhatikan semua rasul diutus satu kaum itu, saya pribadi belum ketemu. Kalau jenengan ketemu, alhamdulillah, saya bersyukur sekali. Belum ketemu ada seorang rasul yang diutus di satu kaum yang kaum itu enggak mengenal nama Allah sama sekali. Mereka sudah kenal, mereka mengimani Allah itu pencipta jagat raya, cuman mereka itu musyrik ya. Dari rasul yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, sampai Nabi Muhammad. Nah, wasili Ustaz. Allah Rasulullah wa anbiya abi min awwal ila akhir wa anbiya ila tauhidillah bi tauhidillah. Nah, wa itu tidak li kaifa? Tadi wa itu di doa ibad sahih. Ila tauhidillah bi tauhidillah. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, terjemah Ustaz. Sungguhnya para Rasulullah dan para nabinya dari awal sampai akhir diutus untuk mendoakan, untuk mengajak para hambanya untuk mentauhidkan Allah dengan cara
mentauhid atau mengesahkan ibadah. Masya Allah, mengesahkan Allah dengan hanya menyembah Allah saja. Masya Allah, barakallahu fiik. Teman-teman sekalian, apa bedanya inna dan anna? Terus cara penggunaannya gimana? Inna itu kalau diterjemahkan biasanya kan sesungguhnya, kalau anna bahwasanya walaupun dalam bahasa Arab tuh nggak ada bedanya, sama aja, itu artinya sama-sama aja, cuman gaya kita terjemah itu selalu begitu. Nggak tahu para penerjemah itu sedikit membedakan. Terus kemudian kapan dibaca inna, kapan dibaca anna? Dibaca inna itu ketika di awal kalimat atau setelah kalimat qala Muhammadun innal ustada jaa, bukan annal ustada, setelah kata qala. Tapi kalau anna dia selalu ada di tengah-tengah kalimat. Loh, ini di awal kalimat kok anna? Wallahu ta'ala alam, bisa jadi khata' matba'i, salah cetak. Kita nggak mungkin ngomong ulamanya salah. Siapa kita? Nah, jadi salah cetak, atau maksudnya ini memang kalimatnya masih nyambung, cuman saja pas pengetikan ditaruh di bawah karena yang itu dijadikan judul, mungkin gitu. Wallahu ta'ala alam. Taib, naam wasilnya Ustaz. Fakul rasul yu'awwaluma yukri'u bihi Yukri'u sahih. Nah. Yukri'u bihi asma qawmihi ya qawmi ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, terjemah Ustaz. Maka setiap rasul awwaluma yukri'u bihi. Mana aqra yukri'u? Gimana? Bimana asma yusmi'u, memperdengarkan. Nah, awwalu ma yuqra biha asma'a qaumihi. Nah, pertama kali yang diperdengarkan, mereka memperdengarkan apa ya, pendengaran kaumnya. Masya Allah, yaitu nah Ustaz, qauluhu wa qauluhum ya rabbi ibudullah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan atau berfirman, wahai kaumku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, syukuran Ustaz. Para ustaz sekalian, kadang jenengan antum pernah memperhatikan ini enggak? Pasti sudah pernah. Kenapa Nabi Isa alaihissalam itu kalau manggil orang-orang Bani Israel tidak dengan sebutan ya qaumi, tapi ya Bani Israila. Berbeda dengan Nabi Musa atau nabi-nabi Bani Israel yang lain, mereka nyebut ya qaumi. Tapi begitu Nabi Isa, kenapa ya Bani Israila? Kenapa bukan ya qaumi? Ada yang tahu kira-kira? Sebelum tak lanjut, ya, pernah berpikir begitu? Maksudnya, kenapa ya Nabi Isa kok ya Bani Israel? Harusnya ya qaumi dong. Kenapa bukan ya qaumi? Nah, Nabi Muhammad pun kadang kalau ada nyebut kaum juga kan. Atau Abu Jahal ketika pas masalah Isra Mi'raj kan, wahai Muhammad, ini mau tak sampaikan ke kaummu, mau tak sampaikan ke kaummu. Nah, kira-kira kaum itu artinya apa? Kaum itu artinya apa? Kenapa Nabi Isa kok nggak pernah ngomong ya qaumi? Nah, ada yang bisa nebak nggak apa-apa, nggak, insya Allah nggak dosa. Insya Allah nggak dosa. Konon Ibnu Abbas sering begitu. Tapi bukan berarti saya menaruh diri sebagai Ibnu Abbas. Hasya lillah, saya pada nggak apa-apa nebak-nebak ngajak ini ya. Berpikir. Ada yang bisa nebak kira-kira? Wallahu ta'ala alam. Ada ulama yang mengatakan bahwa kata kaum itu orang bisa nyebut ini kaumku, haruslah bapaknya orang situ. Haruslah bapaknya orang situ. Kalau bapaknya bukan orang situ, dia nggak bisa nyebut ini kaumku. Kaum itu dia nasabnya harus kembali ke kaum, berarti bapaknya harus orang
situ. Masalahnya Nabi Isa nggak punya bapak. Memang ibunya orang Bani Israel, tapi kan bapaknya bukan, enggak. Dia nggak punya bapak, makanya dia nggak berani nyebut ya qaumi, akhirnya nyebut ya Bani Israel, wahai orang-orang Bani Israel. Nah, wallahu ta'ala alam. Baik, teman-teman sekalian, ini kalau mohon maaf ya, tak buang minnya, malakum min ilahin ghairu, tak buang minnya itu artinya berubah nggak? Malakum ilahun ghairu, kira-kira artinya berubah nggak? Jadi kemana gitu? Sampai 180 derajat, berubah nggak kira-kira artinya? Nggak berubah. Kalau kita kesimpulannya nggak berubah, maka min di sini namanya min zaidah, min tambahan, dan fungsinya itu litakid, untuk menguatkan sebuah kalimat. Nah, kita praktekkan enak. Misalnya ada teman yang mau pinjam duit kita, ini asair fulus saja, mali malun, saya nggak punya duit, tapi mungkin dia megang 1 juta, 10 juta megang. Nah, kenapa dia ngomong saya nggak punya duit? Karena biasanya megang ratusan juta sampai miliaran. Jadi kalau 1 juta, 10 juta itu nggak disebut duit, dia nggak bohong, Mali malun, saya nggak punya duit, tinggal 10 nih, tinggal 10 ya, tak putar sendiri mungkin 3 hari habis, misal ada orang kayak gitu ya. Nah, tapi kalau dia bilang mali min malin, itu jangankan 1 juta, 1000 aja nggak punya, 500 perak nggak ada. Itu jadi ingat kisah temen Anin waktu corona, masya Allah, sampai dikorek semua, cancel, dicari semua. Nah, bisa-bisa. Baik, lanjut lagi. Tafadhol Ustaz. Naam. Qauluhu alla ta'budu illallah. Masya Allah. Karena tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ani'budullaha wattaquhu wati'un. Agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaatinya dan bertakwa kepadanya dan mentaatinya. Ini budu itu fi'il amar kan saja. Nah, ani abudullah, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan takutlah kepadanya. takut kepadanya, dan taat kepada Allah. Bukan. Masya Allah. Nunnya mana? Iyanya mana? Kok antum terjemahkan saya? Harusnya kan wa ati'u ni. Ya. Nunnya iyanya kemana nih? Mahdhuf. Ya, mahdhuf dia. Boleh dibuang, Ustaz. Jadi sebenarnya kalimatnya wa ati'u ni, harusnya ya wa ati'u ni, tapi iyanya dibuang. Di Al-Qur'an kayak gini sering, di Al-Qur'an sering. Nah, saya dulu pernah nanya ke Ustaz, boleh nggak saya ngomong dengan cara seperti ini loh, cara Al-Quran gitu loh. Nah, ati'un misalnya, tanpa nih gitu. Dulu kayaknya beliau bilang itu nggak boleh. Kenapa? Nanti orang-orang nggak paham kalau kamu yang ngomong. Ya mas, ya kita baru awal-awal belajar ya, masuk i'dad. Taib, masya Allah, jazakumullahu khairan katsiran ya ustadzana. Taib, yang tiba dahulu. Nah, setelahnya siapa lagi? Masya Allah, syukran Ustaz Mas Mukal Karim ya Ustaz. Ustaz Adnan. Nah, ba'da Ustaz Adnan man? Ya Allah, man qari'una. Baik. Ustaz fil amam atau fil wasat atau fil wara atau zawiyah. Baik. Atau tak bacakan? Ada yang siap? Ya, antum lagi Ustaz? Fadhil Ustaz. Masya Allah. Nah, antum nanti kalau ikut Ustaz Sufyan Baswedan yang daurahnya itu kan suruh baca. Kalau nggak bilang nyerah, dibiarin suruh baca. Nah, terus aja, wah. Ada nyerah tat ya. Nah, baik, lanjut Ustaz. وهذا هو الذي تضمن قوله لا إله إلا الله فإنما دعت الرسل أممه إلى قول هذه الكلمة. Umamah ya. Nah, baik.
Nah, diterjemah dulu Zat. Dan ini yang mencakup perkataan la ilaha illallah. Fa innama, maka sesungguhnya para rasul mengajak menyuruh umatnya sahih pada perkataan hadirkan la ilaha illallah. Ya, baik teman-teman Ustadz, ini kenapa da'at bukan da'a? Padahal ar-rusul kan jamaknya kan jamak akil ya. Kalau jamaknya ghairu akil mungkin nyebut da'at ya, jadi mu'annas gitu kan. Tapi ini kok beliau da'at bukan da'a? Ada yang bisa nebak? Nah, apa ini ya? Masya Allah, barakallahu fiik. Kullu jam'in mu'annatsun itu kan untuk kaidah yang tidak berakal ya. Kullu jam'in mu'annatsun. Tapi ini ar-rusul kita sepakat dong mereka berakal ya. Kita sepakat dong bahwa mereka itu berakal. Tapi kenapa sang imam nyebut da'at? Apa beliau lupa masalah kaidah itu? Maksudnya ini jamaknya berakal, apa dikira Rasul itu nggak berakal sampai begitu? Atau ya Allah, naudzubillah kita nuduh itu ya? Kepa? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ini kita bisa pakai takdir para ustaz. Jadi ada kata yang dibuang. Da'at jama'atu ar-rusul. Da'at jama'atu ar-rusul. Nah, jadi bisa pakai takdir. Satu itu. Kedua, ada satu kaidah mungkin kita harus sepakat ya, kalau kita belajar nahwu ya. Ada satu kaidah itu bunyinya gini. Bukan kaidah ya, omongan orang Arab lah. Omongan ahli nahwu lah. Laula at-taqdiru la ta'allama al-himaru an-nahwa. Laula at-taqdiru la ta'allama al-himaru an-nahwa. Andaikan bukan karena takdir kira-kira ini kan butuh akal kan. Pasti keledek pun bisa belajar nahwu, Masya Allah. Itu dalam banget itu. Nah, berarti memang kita kalau sudah sampai takdiruhu itu sudah mulai berjalan jauh. Nah, wallahu ta'ala. Taib, nam wasil zat ila nah, Masya Allah. Dan meyakini maknanya. Naam. Tidak hanya mengatakannya dengan lisan. Masya Allah, barakallahu fiik. Taib. Wa ma'naha huwa ifradullahi bil ilahiyyah wa uluhiyyah wal ibadah wal nafyu ma yuqbalu min duni wal bara'atu minhu. Sahih. Dan maknanya adalah ifrad bimana tauhid. Nah, mentauhidkan Allah. Ya. Tauhid uluhiyah. Ya. Wal ibadah. Dan ibadah. Taib. Sebentar, Zat. Teman-teman, apa bedanya kata ilahiyah dan kata ibadah? Nah, apa perbedaannya? Nah, ilah itu diambil dari kata aliha ya'lahu. Nah, kayaknya kemarin mungkin sudah atau belum ya? Aliha ya'lahu itu artinya apa? Bersandar. Nah, jadi kalau kita nyebut la ilaha illallah, berarti kita mengatakan nggak ada tempat sandaran untuk menyandarkan nasib kita. Nah, dan selama ini alhamdulillah kita selalu menyandarkan nasib kita ke Allah. Kasihan orang-orang kafir itu nggak bisa kayak kita. Makanya kalau mereka punya masalah yang nggak bisa dipecahkan dengan akal, nggak ada solusinya, dan pasti akan menurut mereka bakal ya nggak ada solusinya. Kadang mereka mengakhiri hidup mereka kan ya. Nah, kadang mereka mengakhiri hidup kita. Kalau kita nggak, ketika sudah mentok, udah pasrah bongkok aja, Allah terserah ya Allah, mau dibikin gimana. Nah itu bisa seperti itu. Nah, mengisahkan Allah dalam apa ya, menyandarkan nasib, ini kita harus benar-benar kuat, nggak boleh kita
apa yang ngomongnya, kalau saya nggak kerja di sini, kalau tidak beraktivitas di sini, ya saya nggak bakal ada yang nampung, nggak bakal makan dan sebagainya. Nah, kalimat-kalimat begini itu nggak boleh. Nah, tandanya nggak menyandarkan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ya cerita sedikit ya, nggak apa-apa ya. Dulu ketika anak itu sebelum di tempat yang sekarang itu pernah di sebuah yayasan, yang yayasan itu sudah ngasih fasilitas, mohon maaf ya nggak apa-apa cerita-cerita sedikit, rumah, nah kendaraan, terus gajinya sudah bagus. Zaman itu tahun, nggak usah cerita kecil, pokoknya sudah benar-benar banyak lah, sudah banyak. Nah, sudah benar-benar banyak. Waktu itu karena pengen ngajar, kan kerjaan itu konsultan syariah, jadi hanya dengerin orang curhat. Kadang pada datang, harusnya konsultan syariah itu kan hanya zakat kek atau warisan kek atau apa. Rata-rata itu ketika datang nanyanya bukan itu. Kadang datang nangis-nangis, mama, nah suaminya nikah lagi. Itu aneh, ya Allah, sampai bingung gitu. Lah air mata ditunjukin depan. Enggak. Terus ayahnya nanya, lah suaminya tanggung jawab nggak ngasih makan ya? Kadang perasaan ya tak kesampingkan ya. Ya tanggung jawab saat masih kasih. Loh ya sudah itu kan. Ya karena mungkin saya laki-laki yang ngomong jadi kayak gitu. Nah akhirnya kangennya aja kurang lebih itu. Terus pindah ke tempat yang sekarang itu, awalnya sebelum pindah itu ada pikiran kayak gitu, nanti kira-kira cukup enggak, kayak gitu, ada pikiran gitu. Kalau saya butuh duit, kasbonnya ke siapa? Kalau dulu itu mudah sekali, kasbon itu langsung ke bendahara ngambil, nggak perlu ngomong pimpinan, keluar yang kita butuhkan berapa, nanti potong gaji, pokoknya jangan sampai habis aja pokoknya. Nah jangan sampai berlebihan lah. Nah alhamdulillah, ya intinya harus menyadarkan benar sama Allah ya. Itu di bulan pertama nggak sampai kasbon, nggak tahu dari mana itu. Nah intinya gitulah teman-teman. Ya mungkin jenengan mengalami yang lebih dahsyat dari aneh karena nggak tahu ya. Mungkin Ustaz Wahyu atau Ustaz Yusuf mau nge-share pengalaman pribadi terkait menyandarkan nasib ke Allah. Intinya harus gitu. Wal ibadah ini hanya wujud. Kalau ilahiyah kan masalah hati ya. Kalau ibadah ini lebih ke yang terlihat, lebih ke yang terlihat, seperti perbedaan iman dan Islam. Kalau iman kan sesuatu yang ada dalam hati, kalau Islam kelihatan semua. Makanya orang kalau sudah ngomong asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu walaupun hanya canda-canda, dia dihukumi muslim, karena memang Islam hanya melihat sesuatu yang zahir. Adapun yang batin nanti biar Allah Subhanahu wa taala. Baik, masyaallah, lanjut Ustaz. Tafadhol. Wan nafyu menghilangkan apa yang disembah selain Allah, ya. Menghilangkan Wal bara'ah lepas diri menyebutkan Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, iman kepada Allah, nyembah sama Allah itu nggak bakal sempurna kalau nggak ada dua ini. Kalau dua hal ini tuh tidak menyertainya, yaitu kita nggak menyembah selain Allah, harus gitu. Terus al-bara'ah, harus berlepas diri, wujud apapun itu berlepas diri. Makanya ulama-ulama kita, Masya Allah, ketika apa ya, di luar Islam sana, di luar orang Islam, pada merayakan hari raya mereka dan sebagainya, maka ulama kita itu sepakat, Masya Allah, sepakat bahwa kita nggak boleh sampai mengucapkan kata selamat atau terus berdekat-dekatan dan sebagainya, tidak boleh. Benar-benar memang masing-masing kita, masing-masing syariat kita, mereka kayak gitu ya mereka. Nah, wallahu ta'ala alam. Walaupun mohon maaf zaman sekarang ini masalah itu sudah mulai makin rancu ya, sudah mulai makin rancu. Saya lihat ada apa ya di YouTube itu terkait masalah ini,
itu kan awalnya ulama sepakat ya bahwa mengucapkan kata selamat untuk hari raya agama itu tidak boleh. Terus tiba-tiba ada yang datang berikutnya, nah di Timur Tengah sana yang mereka disebut ulama, tapi nggak tahu ulama bener atau enggak, mereka katakan boleh mengucapkan selamat hari besar untuk agama lain dengan beberapa syarat. Nah videonya saya ada. Terus kemudian di zaman yang sama, zaman kita pokoknya, terus mengatakan bahwa dulu memang haram, sekarang mustahab. Sekarang mengucapkan selamat hari besar untuk agama lain itu hukumnya sunnah. Bayangkan teman-teman, berubah, padahal masih satu zaman, nggak jauh-jauh banget, mustahab. Terus ada lagi yang mengatakan berubah lagi sekarang, hukumnya wajib. Masya Allah, gimana itu? Wong kita harus baro'ah, malah mengucapkan selamat, gimana itu? Bahkan ya Allah, ada yang mengatakan orang yang nggak mengucapkan selamat itu dia masuk neraka, kan? Saya kalau mau tahu videonya nanti tak tunjukin. Gimana itu bisa sampai ya Allah kesana. Baik, lanjut lagi Ustaz. Wa hadzal aslu ma murjah fima tadamma. La mariyata Ustaz. Wa la syakka. Wa hadzal aslu la mariyata. Fima tadamma wa la syakka fi. Masya Allah. Wa fi annahu la yajibu imanu ahadin hatta ya'lam wa yuhaqqiq. Hatta la ya'lamahu wa yuhaqqiqahu. Naam, hatta ya'lamahu wa yuhaqqiqahu. Masya Allah, barakallahu fiik. Berarti harus mengilmui dulu, terus kemudian mewujudkannya, merealisasikannya. Naam. Baik teman-teman sekalian, terkait masalah ini memang beginilah Islam ya. Kalau kita lihat di surat Al-Fatihah itu di potongan ayat yang terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, itu para ulama sepakat terkait makna al-maghdubi alaihim. Bahkan di tafsir yang tipis itu loh, tafsir bil makna itu loh, yang cuma diterjemahkan dengan makna, tidak pakai athar gitu, seperti tafsir Jalalain atau ringkesan Al-Baghawi misalnya, atau apa lagi ya, itu diterjemahkan al-maghdubi alaihim itu al-yahud. Nah, ad-dhalin itu diterjemahkan an-nasara. Dan para ulama sepakat kenapa orang-orang yang Yahudi itu dimurkai oleh Allah SWT, karena mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Nah, kenapa orang-orang Nasrani disebut sesat dalam syariat kita? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Nah, kita orang Islam nggak seperti Yahudi dan tidak seperti Nasrani. Ketika beramal harus mengilmui dulu. Nah, dan kalau sudah mengilmui harus mengamalkan. Gawat loh ya, kalau kita punya ilmu tidak diamalkan itu gawat. Ketika kita mampu mengamalkan tersebut, gawatnya bagaimana? Kata para ulama, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang ilmunya bertambah tapi petunjuknya nggak nambah, maksudnya nggak diamalkan. Punya ilmu tapi tidak diamalkan, lam yazad minallahi illa bu'da. Dia nggak makin dekat sama Allah, malah makin jauh. Nah, yang bisa kita amalkan yang kecil-kecil aja lah, apapun itu. Nah, kecuali kita memang pada posisi tidak bisa mengamalkan, entah statusnya nggak mampu atau statusnya mukroh. Nah, model-model dipaksa. Dan itu lain cerita. Naam, al-aslu tsalits man sayaqra. Saya mau baca. Kalau nggak ada yang katakan, Masya Allah, barakallahu fiik Zat, ahlan. Naam. Bismillahirrahmanirrahim.
Al aslu Ustaz. Nih. Kalau al usul Nah, al-aslu tsalis nah aqsam tauhid. Anna tauhid qisman. Masya Allah barakallahu fik. Teman-teman, masalah ini ijtihadi loh ya. Pembagian tauhid itu ijtihadi. Nah, jadi kita wah ini kayaknya nggak bener nih. Jangan cepet-cepet gitu. Ini ijtihadi. Tapi lanjut Ustaz. Ada yang baginya sampai 4. Nah, Qismul awal al-qismul awal tauhid rububiyyah sahih. wal khaliqiyyah Sahih. wal raziqiyyah Sahih. wa nahwihi Sahih. Wa nahwihi sahih. wa ma'nahu anna Allah wahdahu wal khaliqu lil 'alam wa huwa rabbul lahu Naam. wa raziqu lahu. Masya Allah barakallahu fiik. Baik, kalau kita terjemahkan, nah silakan Ustaz. Pembagian tauhid. Ya. Tauhid dibagi menjadi 2. Ya. Tauhid dan qisman. Tauhid dibagi menjadi 2. Qismul awal Naam. yang pertama tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah wal khaliqiyyah, penciptaan. Naam. Wal raziqiyyah, dan pemberi rezeki. Ya, ini bisa kita lanjut sendiri ya. Bisa kita lanjut sendiri masalah ini. Nah, lanjut terus. Wa nahwihi. Wa maknahu, adapun maknanya kan Allah wahdahu. Baik, Ustaz, sebelum kita lanjut, rububiyah itu diambil dari kata apa? Rabbun. Rabbun dari kata Rabba yurabbi. Rabba yurabbi artinya apa? Ya, mendidik, mengatur, ngurusi. Nah, kita harus yakin itu loh teman-teman ya. Mohon maaf ya, sekarang itu banyak pegiat. Nah, untuk orang itu punya anak 2 aja. Kenapa? Nanti kamu nggak bisa ngasih makan. Wah, ternyata orang Islam sekarang enggak, Allah yang ngasih makan, bukan aku. Terus kemudian ada yang ngomong lagi, iya kalau Allah pasti ngasih makan, nanti kamu nggak bisa didik. Lihat, nanti kamu nggak bisa didik. Itu banyak yang terdoktrin. Oh, iya ya, nanti aku nggak bisa didik, nggak bisa nyekolahin. Jadi ngomong gitu, astagfirullahaladzim. Kayaknya nggak baca surat Al-Alaq nih orang nih. Nah, kan allamal insana malam ya'lam. Allah yang didik, tenang aja. Tugas kita apa? Nyetak. Banyakin nanti urusan Allah. Lagi harus meyakini itu nggih, Pak. Ya, tenang aja, Allah yang ngatur, tenang aja. Enggak usah khawatir. Dan kita harus bersyukur takdir itu di tangan Allah ya. Takdir itu di tangan Allah. Coba kalau takdir itu diserahkan ke makhluk. Misalnya ke Ustaz Abdul Qahar, misalnya lingkupnya yang dikenal aja. Jangan-jangan dia lupa, nggak ngasih aneh. Nah, kalau Allah tenang aja, Allah nggak mungkin lupa, nggak mungkin pilih kasih, nggak mungkin ini, nggak mungkin itu, pasti dikasih porsi yang pas, enaknya itu. Masya Allah. Bedanya dikasih porsi yang pas. Bagaimana kata para ulama, innallaha qasamal a'mala kama qasamal arzak. Allah membagi amal-amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Tenang aja, Allah yang bagi. Makanya Nabi Muhammad, lihat tuh, anaknya yang pertama dikasih nama apa? Yang laki-laki, Qasim kan? Qasim. Padahal itu fitrah beliau itu. Fitrahnya sudah indah kayak gitu. Padahal belum jadi nabi itu. Nah, Ustaz, lanjut Ustaz. Wa maknahu anallah wahdahu. Adapun maknanya bahwasanya Allah SWT yang Maha Esa. Bukan Ustaz. Ya. Khabarnya huwa. Anallah wahdah, hanya Allah saja. Nah, wahdah ini kalau nggak salah hal. Huwa al-khaliqu lil alam. Nah. Wal khaliqu lil alam. Dia adalah pencipta seluruh alam. Sahih.
Rabbul lahum, dan dia adalah Rabb semuanya. Ya. War-Raziqu lahum, Masya Allah. dan Maha pemberi rezeki kepada semuanya. Masya Allah. Tapi ini kalau kita perhatikan memang benar nih. Kadang jangan mikir ini ya, kutu itu loh. Kan di rambut. Cari makannya di mana? Rumahnya cuma itu, nggak bisa kemana-mana. Di rambut. Ternyata dia juga hidup ya. Hanya cuma ngisep darah, nggak tahu proteinnya dari mana, karbohidratnya dan sebagainya. Nggak ngerti kayak gitu. Memang benar Allah itu ngasih rezeki sampai yang nggak bisa kemana-mana itu dikasih rezeki. Lalu bagaimana dengan kita yang dihamparkan bumi ini ya? Masya Allah. Masya Allah. Ya lanjut lagi Ustaz. Wa hadza la yumkinu musyrikun. Masya Allah. Dan ini tidak dipungkiri oleh orang-orang musyrik. Wala yaj'aluna lillahi fihi syarikan. Dan mereka tidak menjadikan Allah itu sebagai kalimat aslinya gini Ustaz. Wala yaj'aluna syarikan lillahi fihi. Wala yaj'aluna syarikan lillahi fihi. Dan mereka tidak menjadikan Allah sebagai sesembahan. Bukan. Dan mereka tidak menjadikan sekutu bagi Allah di dalam masalah ini. Maksudnya Allah dalam menciptakan ini tuh nggak punya teman sama sekali, sendirian. Gimana itu? Aneh hanya ingat potongan ayat yang terakhir, la fasadata. Itu kata ayat sebelumnya gimana ya, la fasada. Intinya lau gimana Ustaz? Lakana fi hadzal. Nah, andaikan intinya di alam semesta ini ada Tuhan lain selain Allah SWT, la fasadata, pasti langit dan bumi ini akan hancur, bakal rusak. Nah, taib lanjut lagi Ustaz. Balhum makruna bi. La mukirrun. Balhum. Kalau makrunah ini jadi ingat sesuatu. Canda Ustaz. Enggak berhasil. Makrunah. Ya. Balhum mukirruna bi. Kama saya fil asli. Asli Masya Allah, barakallahu fiik. Taib, nah Ustaz, mungkin cukup segini. Waktunya tinggal 3 menit karena nanti antum harus surah juga. Sehingga cerita bahwa untuk masalah tauhid yang jenis ini, bahwa tauhidur rububiyah, al-khaliqiyah, ar-razikiyah, dan lain-lain, intinya terkait asmaul husna, ini semuanya orang-orang musyrik siapapun itu meyakini bahwa bahkan mereka yang tidak mengenal Allah pun sebenarnya fitrah mereka mengenal Allah. Lihat agama-agama lain, misalnya agama Buddha atau agama Hindu atau apapun itu, lihat mereka ketika menciptakan tempat ibadah itu di atas gunung, untuk doa-doa kan mereka harus di situ. Ini menandakan bahwa mereka doa zat yang ada di atas langit sana. Nah mereka semua meyakini itu. Tapi di pertemuan berikutnya kita akan ngebahas terkait apa yang tidak diyakini oleh orang-orang musyrik. Terus kenapa sebabnya mereka musyrik? Nah kita perlu tahu juga ya, kenapa mereka kok berat meninggalkan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kayaknya cukup. Nah sebentar lagi antum harus syura. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.